Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada. Siapa nih yang suka disakitin? Atau mungkin kita sendiri yang suka nyakitin? Naudzubillah ya. Dalam istilah agama, menyakiti orang lain disebut dengan zolim. Terus gimana sih hukumnya zolim? Simak terus ulasannya hanya di Bukhari TV. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazlamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zolim terhadap diriku. Aku pun mengharamkan zolim ada di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menzolimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2577 dalam Sahihnya, Imam Bukhari nomor 490 dalam Adab Mufradnya, Imam Ahmad nomor 21.420 dalam Musnadnya, dan lain-lain melalui jalur Abu Dzar. Zolim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan menguasai hak orang lain. Atau zolim juga dapat diartikan dengan melampaui batas. Keduanya tidak pernah Allah lakukan. Allah menyatakan hal tersebut 5 kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 10. Wa annallaha laisa bizollamil lil abid. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis tadi Allah menyatakan bahwa perbuatan zolim diharamkan baginya. Maksud haram di sini adalah Allah terlepas dari sifat zolim. Misalnya, Allah menghukum orang yang berbuat satu kesalahan ringan dengan hukuman kelas berat. Hal tersebut tidak akan terjadi. Yang ada Allah akan memberikan pahala yang berlipat bagi orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, namun ternyata tidak dapat melakukannya, maka Allah menuliskan satu kebaikan penuh baginya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia melakukannya, maka Allah menuliskan baginya 10-700 kali lipat kebaikan, bahkan sampai tak terhingga. Barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah menuliskan satu kebaikan penuh baginya. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan dan dia melakukannya, maka Allah menuliskan satu keburukan baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari Ibnu Abbas. Masya Allah, sungguh Allah Maha Penyayang dan Maha Adil. Karena Allah terlepas dari sifat zolim, maka Allah menginginkan hambanya juga untuk menjauhi sifat zolim. Bentuk zolim hamba ada 2. Zolim kepada diri sendiri dan zolim kepada orang lain. Zolim kepada diri sendiri seringkali kita tidak pernah menyadarinya. Bentuknya sangat beragam. Namun yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 13. "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Sahabat Bukhari TV, ketika kita melakukan maksiat, kita telah melakukan zolim kepada diri sendiri, bagaimanapun bentuknya. Atau mungkin kita melakukan sesuatu yang diperbolehkan namun secara berlebihan yang dapat membuat tubuh kita sakit. Seperti halnya ketika kita begadang setiap hari,
yang tidak ada sama sekali manfaatnya, sehingga darah kita rendah dan menyebabkan tubuh kita lemas. Itu juga contoh zolim terhadap diri sendiri. Siapa nih yang suka begadang cuma karena wabar? Kurangin ya, sayangi tubuhmu, dan itu juga dilarang oleh agama loh. Bentuk zolim yang kedua adalah zolim terhadap orang lain. Banyak sekali bentuk dari zolim terhadap orang lain. Bisa bentuknya mengambil hak orang lain atau juga menyakiti perasaan orang lain. Keduanya sama-sama dilarang oleh agama. Cara bertaubat dari zolim ini bukan hanya harus bertaubat kepada Allah, namun diharuskan untuk meminta maaf dan minta keridhaan dari orang yang telah dizolimi. Berbeda dengan bentuk zolim yang pertama, cukup dengan bertaubat kepada Allah saja. Bahkan jika kita tidak bertaubat dari zolim kepada orang lain, maka dikhawatirkan kita akan menjadi muflis atau orang yang bangkrut pada hari kiamat. Meskipun kita rajin sholat, puasa, bersedekah, jika belum bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang telah kita zolimi, kebaikan yang telah kita raih akan diberikan kepada orang yang telah kita sakiti. Dan jika kebaikan kita telah habis untuk membayar semuanya, maka keburukan orang yang telah kita zolimi akan diberikan kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat Bukhari TV, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya zolim menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita tidak ingin merasakan kegelapan pada hari kiamat, maka jauhilah zolim, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Jika kita sudah terlanjur melakukannya, perbanyaklah membaca istighfar dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Bisa jadi kesusahan yang sedang kita hadapi disebabkan masih adanya rasa sakit yang dirasakan orang lain akibat perbuatan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.